Hai semuanya, selamat datang di channel MS Series TV. Kali ini kita akan membahas tentang alur cerita film dari film yang berjudul You Are My Glory. Film ini bergenre romantis, asal produksi dari China dan total episode dari film ini mencapai 32 episode. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Qiao Jingjing dan seorang pria bernama Yutu, dulunya teman sekolah di SMA. Kala itu, Qiao Jingjing 2 kali menyatakan cinta dan 2 kali juga ditolak oleh Yutu. 10 tahun kemudian, Qiao Jingjing yang kini menjadi aktris terkenal, jadi bintang iklan sebuah video game. Tapi kenyataan kalau ia tidak bisa main game terkuak. Demi menyelamatkan reputasinya, sang manajer mengikut sertakannya pada sebuah kompetisi game. Saat itulah ia bertemu kembali dengan Yutu, seorang insinyur pesawat terbang yang tengah ragu dengan masa depannya. Qiao Jingjing pun meminta kepada Yutu untuk menjadi pelatih gamenya. Kala itulah cinta mulai bersemi di antara mereka. Hai YouTubers, kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul You Are My Glory. Film ini bergenre romantis dan film produksi berasal dari Cina. Tapi sebelum kita masuk ke dalam film, seperti biasa kami ingatkan mohon untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, supaya pada saat kami upload episode selanjutnya kalian akan mendapatkan notifikasi. Dan like video ini jika kalian suka. Di awal film diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Qiao Jingjing, sekaligus salah satu pemeran utama dalam film ini. Dan 2 orang bernama Kak Ling, manajer Qiao Jingjing, dan Xiao Se, asisten Qiao Jingjing. Beredar sebuah berita tentang masa lalu Qiao Jingjing saat masih SMA. Dirinya pernah ditolak 2 kali saat mengatakan cintanya kepada seorang laki-laki yang sama bernama Yutu. Flashback waktu masih SMA, di mana Qiao Jingjing meminta Yutu untuk menjadi pacarnya. Yutu, apakah kau belum punya pacar? Kalau belum punya, bagaimana kalau aku saja? Tanya Qiao Jingjing. Maaf, aku kelak ingin mencari seseorang yang ingin berjuang bersamaku, jawab Yutu yang menolak Qiao Jingjing. Kembali ke masa lalu. Di sini kita diperlihatkan sisi kedua pemeran utama kita kali ini. Qiao Jingjing terlihat kesulitan menjawab soal ujian matematika dan mengatakan, bahkan dewa belajar juga tidak bisa menjawab ini kan? Tetapi beberapa saat kemudian, Yutu berdiri dan mengumpulkan soal ujian dan selesai paling awal. Di sini terlihat bahwa Yutu adalah murid yang pintar matematika, sedangkan Qiao Jingjing sebaliknya. Qiao Jingjing pun dibangunkan oleh manajernya dan memperlihatkan dirinya bermain game Honor of Kings yang tersebar luas di Weibo. Karena dirinya adalah seorang aktris yang terkenal dan sekaligus bintang iklan game tersebut, berita itu pun menjadi topik utama di Weibo dan mengundang ketertarikan industri hiburan dan juga e-sport. Masalah pun mulai muncul. Qiao Jingjing tidak mengetahui ada fitur live streaming di dalam game tersebut, dan salah satu temannya merekam permainan Qiao Jingjing langsung memposting video tersebut. Karena dirinya adalah seorang bintang iklan game tersebut, manajernya pun khawatir dengan status Qiao Jingjing. Ia khawatir kalau game tersebut tidak bisa memperpanjang kontrak mereka. Tetapi hal tersebut tidak terlalu bermasalah lantaran status Qiao Jingjing sebagai seorang aktris. Asistennya pun menyuruh Qiao Jingjing untuk berfokus menjadi peran utama dalam film sutradara Li. 咱们是演员啊，代言什么的都是其次，现在最重要的是离岛新电影的女。 Dan tak lama kemudian, pihak utama dari Honor of Kings menelpon manajer Qiao Jingjing dan mempertanyakan soal masalah video yang beredar tersebut. Manajer Qiao Jingjing pun memberikan alasan bahwa Qiao Jingjing sedang berlatih hero dengan menggunakan akun kecilnya. Tetapi tetap saja, pihak utama dari Honor of Kings merasa khawatir dan meminta Qiao Jingjing untuk membuat klarifikasi soal video tersebut di Weibo. Dan manajernya pun mengiyakan hal tersebut. Tetapi pihak utama dari Honor of Glory merasa hal itu belum cukup untuk meyakinkan publik soal video tersebut,
Karena Liga Super segera akan berakhir, pihak utama game tersebut akan melaksanakan sebuah acara penghargaan dan juga akan ada fan match dan meminta Kyo Jinjae untuk ikut serta. Sistemnya nanti pihak utama Honor of Glory akan memilih 5 pemain yang beruntung di Weibo. Dan ditambah dengan Kyo Jinjae, totalnya ada 6 orang, dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap pemain boleh memilih 2 pemain profesional untuk bergabung dalam tim mereka. Dan Kak Ling sekaligus manajer Kyo Jinjae menyetujui hal tersebut. 哎呀，你也知道的，他特别支持你们这个游戏。 Setelah Kyo Jinjae memposting klarifikasi di Weibo dan mendapat banyak respon positif, pihak utama Honor of Kings pun juga memposting bahwa Kyo Jinjae akan ikut berpartisipasi dalam acara penghargaan bulan depan. 年度颁奖典礼上，乔晶晶将和幸运玩家们在期待乔晶晶老师的小球吗？那快来报名哦！ Kyo Jinjae pun yang belum mahir memainkan Honor of Kings pun memanfaatkan waktu 1 bulan untuk berlatih dan berencana mencari orang untuk melatih dirinya. Terlihat Kyo Jinjae pun selesai syuting untuk film baru sutradara Lee. Sepulangnya dari lokasi syuting, di mobil mereka kembali membicarakan soal pertandingan hiburan bulan depan. Tujuannya cuma satu, tidak boleh tampil payah di mata orang lain. Manajernya pun sudah menyiapkan seorang pelatih profesional untuk Kyo Jinjae. Sesampainya di ruang rapat mereka, Kyo Jinjae pun tak sabar melihat pelatihnya itu. Siapa pelatihku itu? Apakah pemain profesional? Aku tak sabar menantikannya, ucap Kyo Jinjae. Dan setelah melihat pelatihnya, yang ternyata adalah suami dari Kak Ling. Bukankah agak tidak profesional? Kak Ling pun menjelaskan bahwa suaminya ini seorang pemain ahli. Hero andalannya adalah Cheng Yaojing, Xiao Haodun, Hao Yi. Lagi pula dengan situasimu ini, aku mana berani mencari orang luar untuk melatihmu. Bagaimana jika sampai ada berita yang bocor lagi, ucap Kak Ling. Ruang rapat ini mulai sekarang adalah ruang kelas kalian. Mereka pun memulai latihan dari tahap dasar. Pelatihnya pun menjelaskan ada 3 lane dalam arena pertandingan, mid lane, confrontation lane, dan farming lane. Kau jadi support saja, mengikuti archer lebih mudah, oke? Di dalam game ini ada 5 posisi, mid solo, jungler, archer, offlaner, dan juga support. 3 posisi pertama adalah posisi inti, ucap pelatih kepada Kyo Jinjae. Kalau begitu, apakah aku boleh mengambil posisi inti? Tanya Kyo Jinjae ke pelatih. Apakah kau ingin menang? Jika kau ingin menang, main posisi support saja, jawab pelatih. Pelatihnya pun memperkenalkan beberapa hero support kepada Kyo Jinjae. Salah satunya adalah Sheng Fai, yang mudah digunakan untuk pemula. Mereka pun ke tahap selanjutnya dengan masuk ke pertandingan. Pelatih memberitahu jurus hero support yang digunakan Kyo Jinjae, di mana skill 1 untuk keluar ataupun menjauh, skill 2 untuk memberikan efek pelindung, dan skill ketiga ataupun ultimate untuk meniup lawan. Kyo Jinjae pun mengikuti pelatih yang berposisi sebagai archer. Saat lawannya sekarat, Kyo Jinjae menggunakan ultimate-nya. Bukannya membantu untuk membunuh lawannya, Kyo Jinjae pun justru menjauhkan lawannya dari jangkauan archer dan membuat lawannya selamat. Selanjutnya saat darah archer sekarat dan archer berusaha untuk kabur, Kyo Jinjae pun menggunakan ultimate-nya ke lawan tetapi mengarah ke archer. Akibatnya archer pun terbunuh. Dan pertandingan pertama itu mereka pun kalah. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Hero ini tidak cocok untukmu. Mari kita coba hero lain, ucap pelatih. Setelah mencoba beberapa hero, hasilnya pun tetap sama, dan mereka pun mengakhiri latihan hari ini. Keesokan harinya mereka kembali latihan dan hasilnya pun tetap sama dengan kemarin. Belum menemukan hero yang pas untuk Kyo Jinjae. Kyo Jinjae pun memutuskan untuk latihan di rumahnya.
Jangan, kalau ada yang merekam lagi, itu akan menjadi merepotkan, ucap Kak Ling. Pertama, bisa mengatur melarang menonton pertandingan. Kedua, aku bisa menggunakan akun kecilku, ucap Qiao Jingjie. Di rumah pun Qiao Jingjie memulai latihan dengan menggunakan akun kecilnya. Ia memberikan nama akunnya dengan nama Shao Kesai Minhua. Qiao Jingjie pun memilih pertandingan 5 versus 5. Setelah masuk room, ia melihat sebuah akun di list pertemanan bernama Yutu Daoyu, yaitu adalah akun Yutu. Dan Qiao Jingjie pun kembali flashback ke masa lalu. Tak lama kemudian, Yutu tidak sengaja mengundang Qiao Jingjie ke dalam roomnya. "Yutu, kau yang mengajaknya?" tanya temannya. "Salah pencet," ucap Yutu. "Pemula, bahkan tidak ada level," ucap kembali teman Yutu. Di sini Jingjie pun memilih menggunakan support sesuai dengan rekomendasi pelatihnya dan menggunakan hero yang bernama Cai Wenji. Di sini Yutu menggunakan Archer dan Qiao Jingjie berencana untuk membuat timnya kalah. Di farming lane, Qiao Jingjie diserang 3 hero tim lawan dan membuatnya mati. Tiba-tiba Yutu datang dan membunuh 3 hero lawan tersebut dan berhasil mendapatkan triple kill. Qiao Jingjie pun terkesan dengan kehebatan Yutu dan pertandingan itu pun dimenangkan oleh mereka. Dan Yutu mendapatkan MVP di pertandingan ini. Pertandingan kedua kali ini, hero Cai Wenji yang digunakan Jingjie mengikuti teman Yutu yang bernama Zai Liang. Tetapi di sini Zai Liang mati. "Cai Wenji," ucap Zai Liang. "Maaf, aku kurang bisa, baru bermain," ucap Qiao Jingjie. "Buka suara, dengarkan arahanku," ucap Zai Liang. Zai Liang pun kembali mengomentari permainan Qiao Jingjie dan mengatakan, "Pantas saja Yutu melepas Archer, ternyata supportnya payah." Yutu pun menyangkal, "Aku hanya menunjukkan padamu cara memainkan Zhuge Liang yang benar." Tiba-tiba Archer dan support pun mati karena dikeroyok tim lawan. Tetapi Yutu tiba-tiba datang membantu. Yutu yang kali ini menggunakan hero mage berhasil mendapatkan quadra kill atau berhasil membunuh 4 hero lawan sekaligus. Sampai jumpa di episode selanjutnya.